Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Niklas Mitu Tejo dari Universitas Pelita Harapan, Conservatory of Music, Angkatan 2020, dengan peminatan Sound Design and Music Production. Di video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang seorang komposer di musik modern atau musik di abad ke-20 yang bernama Igor Stravinsky. Nah teman-teman, tetapi sebelum kita membahas tentang Igor Stravinsky, kita akan membahas tentang musik era modern atau musik di abad ke-20 terlebih dahulu. Era musik ini muncul setelah era musik romantik. Karakter umum di musik abad ke-20 antara lain adalah munculnya tonality seperti serialism, lalu ritme kompleks dan juga banyaknya pergantian time signature. Di era ini juga banyak ditemukan suara atau timbre yang baru, seperti menggunakan instrumen elektronik atau menggunakan instrumen tradisional dengan cara yang tidak tradisional. Musik di abad ke-20 ini memiliki tren-tren yang luas, seperti romanticism, expressionism, atonality, serialism, neoclassicism, modality, folk music, electronic, experimentalism, minimalism, new complexity, spectralism, postmodernism, postminimalism, dan neoromanticism. Ngomong-ngomong, kenapa orang di video ini main Tetrisnya payah banget ya? Di era ini, banyak komposer-komposer terkenal seperti Claude Debussy, Arnold Schoenberg, Anton Webern, sampai akhirnya ada Igor Stravinsky. Nama lengkapnya adalah Igor Fyodorovich Stravinsky, yang lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1882 di Rusia dan meninggal pada tanggal 6 April tahun 1971 di New York, Amerika Serikat. Ia tumbuh dewasa di Rusia, lalu pernah tinggal di Prancis selama 19 tahun dan akhirnya pindah ke Amerika dan tinggal di sana selama 32 tahun. Mungkin beberapa dari kalian bingung siapa itu Stravinsky. Sama, saya juga. Karena itu, mari kita bahas 5 pertanyaan yang paling banyak dicari tentang dia supaya kita sama-sama tahu. Yang pertama adalah, kenapa Igor Stravinsky sangat terkenal? Jawabannya adalah karena Igor Stravinsky merupakan seorang komposer yang musiknya merevolusi dan memiliki dampak terhadap pemikiran musik dan terhadap kepekaan musik pada abad ke-20. Ketenaran Stravinsky dihasilkan dari beberapa musiknya. Salah satunya adalah The Rite of Spring, di mana dia memasukkan konsep baru dalam musik seperti ritme yang berubah secara konstan dan ketidakseimbangan metrik dengan komposisi original yang brilian dan harmoni-harmoni yang disonan secara drastis. Pertanyaan kedua adalah, Igor Stravinsky dikenal orang sebagai apa sih? Jawabannya tentunya adalah sebagai seorang komposer. Ketika dia berkolaborasi dengan Sergei Diaghilev untuk Ballet Russes, termasuk The Firebird pada tahun 1910, dia menjadi sangat terkenal. Dan tentunya karena musik yang tadi, yaitu The Rite of Spring. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yaitu tentang keluarga Igor Stravinsky. Ayahnya adalah seorang penyanyi opera, dan ibunya adalah seorang pianis yang bertalenta. Stravinsky menikah dengan sepupunya Catherine Nosenko dan memiliki 4 anak. Dan pada tahun 1940, Stravinsky menikah dengan Vera Debussy setelah kematian kakak perempuan tertuanya, lalu istrinya, dan kematian ibunya. Pertanyaan keempat adalah, bagaimanakah pendidikan Stravinsky? Stravinsky lulus pada tahun 1905 ketika belajar tentang hukum dan filosofi di Saint Petersburg University. Ketika ia berkuliah, ia memperlihatkan komposisi musiknya kepada komposer Rimsky-Korsakov, di mana dia berhasil membuatnya terkagum sehingga menjadi murid dari komposer tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimanakah Igor Stravinsky meninggal? Dia mengidap penyakit tuberkulosis pada tahun 1930 dan mengidap penyakit stroke pada tahun 1996. Tetapi dia tetap bekerja sampai tahun 1966. Di umurnya yang ke-88 tahun, dia meninggal akibat gagal jantung di New York City, Amerika Serikat pada tahun 1971. Nah teman-teman, jadi itu 5 pertanyaan yang banyak dicari tentang Stravinsky. Tetapi kayaknya ada yang kurang ya, apalagi kalau bukan tentang penghargaan-penghargaan yang ia dapat dari musiknya. Ia pernah mendapatkan penghargaan The Royal Philharmonic Society Gold Medal, Leone Sonic Music Prize, dan The Wihiri Sebeus Prize. Dan tidak lupa, dia pernah memenangkan 5 Grammy Awards dan masuk nominasi Grammy sebanyak 11 kali. Yang terakhir, mari kita bahas tentang salah satu karya musiknya yang paling terkenal, yaitu The Rite of Spring. The Rite of Spring adalah komposisi untuk konser balet dan orkestra yang ditulis pada tahun 1913. Di karyanya ini, dia memasukkan konsep baru dalam musik seperti ritme yang berubah secara konstan dan ketidakseimbangan metrik dengan komposisi original yang brilian dan harmoni-harmoni yang disonan secara drastis. Untuk instrumentasi di lagu ini ada banyak alat musik layaknya sebuah orkestra. Walaupun ini merupakan orkestra yang besar, kebanyakan bagian dari skor ini ditulis dalam fashion chamber dengan banyak instrumen individu dan kelompok kecil yang memiliki peran yang besar dan berbeda-beda. Pada malam karya ini dimainkan, banyak orang yang bereaksi dengan mengatakan kalau musik ini penuh dengan kekacauan akibat konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Tetapi akhirnya, karya ini pun dianggap sebagai salah satu karya yang sangat berdampak terhadap musik abad ke-20. Nah teman-teman, jadi itu pembahasan tentang seorang komposer yang bernama Igor Stravinsky. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.